Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya. Yang dimana di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang patut kita syukuri adalah nikmat diberikannya kita kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat aman, dan nikmat diberikannya kita makanan yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga nikmat ini para jamaah merupakan nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri. Karena dengan ketiga nikmat ini kita bisa beribadah dengan tenang. Dengan ketiga nikmat ini kita bisa mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Dan bahkan dengan ketiga nikmat ini kita bisa menikmati hidup di dunia. Namun apabila salah satu dari tiga nikmat ini hilang dari seorang hamba, maka dia tidak akan bisa atau susah baginya untuk beribadah dengan khusyuk. Contoh orang yang diberikan nikmat aman, kemudian juga diberikan nikmat makanan yang banyak, namun satu nikmat yang kurang dari dia, yaitu nikmat sehat, maka dia tidak akan bisa beribadah dengan khusyuk. Bahkan dia tidak akan bisa menikmati hidup di dunia ini. Makanya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang diberikan tiga nikmat ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih wa indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya bihazafiriha. Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan aman di tempat dia tinggal, tidak ada gempa, tidak ada yang lainnya, sehat jasmaninya, dan ada makanan yang dapat dia makan walaupun hanya cukup untuk hari itu. Apa kata Rasulullah? Seolah-olah dunia dengan segala kenikmatannya dikumpulkan lalu diberikan kepada dia. Ini kalau kita memiliki tiga nikmat ini para jemaah. Namun kalau salah satu dari tiga nikmat ini, apalagi tiga nikmat ini hilang dari kita, maka kita tidak akan bisa beribadah dengan khusyuk. Kita tidak akan bisa sholat dengan tenang. Kita tidak akan bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya dengan khusyuk. Bahkan tidak akan bisa menikmati hidup di dunia. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketiga nikmat ini para jemaah, hendaknya kita banyak-banyak bersyukur. Dan puncak kesyukuran seorang hamba terhadap sebuah kenikmatan adalah yaitu dengan menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita nikmat kendaraan, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk pergi ke pengajian, itulah puncak kesyukuran kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Adapun kalau Allah memberikan kita segala kenikmatannya, kemudian malah menjadikan kita jauh atau lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah pada hakikatnya itu merupakan bencana bagi kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hazim rahimahullah taala, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi ta'ala fahiya baliyah. Segala kenikmatan yang menjadikan seorang hamba semakin jauh dari Allah, segala kenikmatan yang menjadikan seorang hamba semakin lalai beribadah kepada Allah, maka pada hakikatnya itu merupakan bencana bagi dia. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kajian kita pada malam ini, kita akan membahas tentang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepekan yang lalu, ya, atau 5 hari yang lalu, kita telah mengerjakan ibadah-ibadah yang sangat banyak. Artinya banyak ibadah-ibadah yang dimana kita berlomba-lomba mengerjakannya, terutama ibadah puasa Ramadan. Kita berlomba-lomba juga mengerjakan sholat qiyamul lail, melakukan sholat malam yaitu tarawih. Dan banyak di antara kita juga berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran. Sampai-sampai ada yang mengkhatamkan Al-Quran sekali, 2 kali, 3 kali. Dan bahkan para salaf di zaman dahulu, di bulan Ramadan mereka mengkhatamkan Al-Quran sampai 60 kali, seperti Al-Imam Syafi'i. Ternyata ibadah-ibadah ini para jamaah, bukan hanya Allah perintahkan bagi kita di bulan Ramadan saja. Bahkan para ulama salaf di zaman dahulu mengatakan, seburuk-buruk manusia adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan suci Ramadan saja. Para salaf mengatakan, bi'sal qaum allazina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk manusia adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan kita rajin mengerjakan ibadah, rajin sholat malam, rajin bersedekah, berlomba-lomba bersedekah, kemudian rajin mengerjakan ibadah puasa dan ketaatan-ketaatan yang lainnya, rajin membaca Al-Quran. Namun ketika keluar dari bulan Ramadan, banyak di antara kita tidak pernah menyentuh yang namanya Al-Quran itu lagi. Bahkan Al-Quran sampai berdebu, nanti dibuka lagi Ramadan berikutnya, ya. Dan para salaf mengatakan inilah seburuk-buruk kaum, seburuk-buruk manusia yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Kalau sudah keluar dari bulan Ramadan, enggak lagi yang namanya membaca Al-Quran. Mungkin Al-Quran sudah ditutup, disimpan rapi di lemari kitab atau lemarinya mungkin. Nah, inilah seburuk-buruk manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala para jamaah telah memerintahkan kita untuk beribadah itu sampai kita meninggal dunia. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan amalan bagi seorang mukmin itu memiliki batasan. Artinya kalau sudah lewat Ramadan enggak lagi beribadah misalnya. Namun Allah menjadikan batasan beribadah kita adalah sampai kita meninggal dunia. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beliau membaca sebuah ayat, sembahlah Allah sampai kamu meninggal dunia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita para jamaah untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Di bulan Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, bahkan berlomba-lomba khatam Al-Quran. Allah perintahkan kepada kita semua agar istiqomah di atas membaca Al-Quran tersebut, atas ketaatan tersebut. Di bulan Ramadan kita rajin melakukan qiyamul lail. Allah memerintahkan kita agar istiqomah di atas ketaatan tersebut. Walaupun yang namanya istiqomah ini para jamaah sangat berat. Yang namanya istiqomah sangat berat. Melakukan qiyamul lail atau istiqomah di atas qiyamul lail berat apa tidak para jamaah? Berat. Sampai-sampai Nabi mengatakan kepada sahabatnya, la takun misla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Jangan kamu seperti si fulan. Orang itu dahulu rajin sholat malam, namun sekarang enggak pernah lagi yang namanya sholat malam. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian para jamaah? Karena memang istiqomah di atas ketaatan itu berat. Ya.
Istiqomah mengerjakan puasa, ya terutama puasa yang sunnah, berat apa tidak? Berat para jamaah. Rasulullah SAW menyebutkan, man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah berpuasa sepanjang zaman. Ya, ada puasa sunnah di bulan Syawal ini, yaitu 6 hari di bulan Syawal. Nah, banyak di antara kita tidak mampu mengerjakannya. Karena apa? Karena memang yang namanya istiqomah di atas ketaatan itu berat pada jamaah. Yang lebih berat dari itu adalah istiqomah mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ini jauh lebih berat lagi. Istiqomah memelihara jenggot ini berat. Istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi itu berat. Ya, makanya Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita, ya, dan sebelumnya menyebutkan di hadapan para sahabatnya, apa kata Rasulullah? Al-mutamassik bis sunnah inda ikhtilafi ummati kal qabid 'alal jamar. Orang yang berpegang teguh di atas sunnah, yang istiqomah mengamalkan sunnah Nabi di akhir-akhir zaman ini, ibarat menggenggam bara api. Panas apa tidak para jamaah? Panas. Kenapa Rasulullah mengatakan orang yang istiqomah mengamalkan sunnah Nabi di akhir zaman ini ibarat menggenggam bara api? Karena memang sangat apa? Ujiannya sangat berat. Kita mengerjakan kebaikan dicela, dicaci maki, dihina, bahkan dibilang apa? Teroris. Ya, memelihara jenggot misalnya dibilang teroris, dicaci maki macam katanya. Ya, padahal kalau mereka buka Al-Qur'an, ya, buka hadis Nabi SAW, itu memerintahkan kita untuk memelihara jenggot. Berat, namun memelihara apa? Mengamalkan sunnah ini berat. Karena beratnya yang namanya istiqomah di atas ketaatan, beratnya namanya istiqomah di atas sunnah Nabi, beratnya namanya istiqomah dalam melakukan qiyamul lail, istiqomah melakukan puasa sunnah, istiqomah, beratnya namanya istiqomah membaca Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan bagi mereka yang mampu istiqomah ganjaran yang sangat besar para jemaah. Apa ganjarannya? Disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Apa kata Ibnu Abbas? Istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Apa balasan mereka yang mampu istiqomah? Malaikat akan turun kepada mereka. Seraya mengatakan, alla takhafu, janganlah kalian takut. Wala tahzanu, janganlah kalian bersedih. Lihat para jamaah, perhatikan ayat ini. Kenapa para malaikat ini ketika turun mengatakan kepada orang-orang yang istiqomah, jangan takut, jangan sedih. Karena memang orang yang istiqomah memiliki ujian yang sangat besar. Terutama istiqomah di atas Islam memiliki ujian yang sangat besar. Istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang sudah kita ketahui, itu ujiannya sangat besar. Ada di antara kita yang dicaci maki, dihina, ada yang dimusuhi oleh keluarganya, bahkan ada yang diusir dari oleh keluarganya, bahkan ada yang dicoret dari kakaknya, kakak keluarga. Ya, banyak yang demikian para jemaah. Makanya para malaikat mengatakan, alla takhafu, janganlah takut. Wala tahzanu, janganlah kalian bersedih. Selama kalian berada di atas kebenaran, kerjakan kebenaran tersebut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah, bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka yang mampu istiqomah. Inilah balasan orang-orang yang mampu istiqomah di atas ketaatan para jemaah. Disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agar kita mampu istiqomah di atas ketaatan para jemaah, ternyata istiqomah ini memiliki koedah-koedah yang harus kita perhatikan. Kalau kita perhatikan koedah-koedah tentang istiqomah ini, insya Allah kita akan mampu istiqomah dalam menjalankan sunnah Nabi. Kita akan mampu istiqomah dalam qiyamul lail. Kita akan mampu istiqomah pergi ke pengajian. Karena pengajian juga termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jalan pintas menuju ke surga para jamaah yaitu hadir ke pengajian. Jadi minta mele
Mereka jalan pintas menuju ke surga, datang ke majelis ini. Ya, malaikat akan membentangkan sayapnya bagi kita semua. Rahmat Allah akan turun. Ya, kemudian Allah puji kita satu persatu di hadapan para malaikat. Jadi di antara kaidah istiqomah para jamaah, yang pertama yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya istiqomah ini para jamaah anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya istiqomah ini yaitu merupakan kebaikan. Yang namanya kebaikan semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu istiqomah datang ke pengajian jika Allah tidak membukakan hati kita dan memberikan kita pertolongan agar kita mampu melangkahkan kaki kita ke tempat pengajian. Kita tidak akan bisa istiqomah untuk melakukan qiyamul lail jika Allah tidak menolong kita. Artinya para jemaah, sekecil apapun yang namanya kebaikan tidak akan mampu kita kerjakan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di perang Khandaq, apa kata beliau? Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah, seandainya bukan karena Engkau, niscaya kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Yang menjadikan kita mendapatkan hidayah Islam siapa? Allah para jamaah. Yang memberikan kita hidayah sunnah siapa? Allah. Bukan karena kecerdasan kita mendapatkan hidayah sunnah ini. Banyak orang-orang yang tinggi gelarnya, ya, yang tinggi titelnya, kemudian hartanya banyak, namun dia menyimpang. Bahkan dia cerdas dan menyimpang dari kebenaran ini. Ya, menyimpang dari kebenaran ini. Terutama kelompok-kelompok Mu'tazilah. Ya, kelompok-kelompok Mu'tazilah orangnya cerdas-cerdas para jamaah. Namun banyak di antara mereka yang menyimpang dari kebenaran ini, yang menjadikan kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lihat keluarga para nabi. Banyak keluarga para nabi tidak mendapatkan hidayah Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para jamaah. Coba kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang nabi yang paling baik dari semua nabi. Beliau mendakwahkan pamannya setiap hari. Lihat bagaimana hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdakwah. Yang namanya nabi, ya pasti hebat dalam berdakwah. Bagaimana tingginya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal sebagai orang yang jujur. Bahkan di karangan orang kafir, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal orang yang tidak pernah berdusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan pamannya setiap hari. Bahkan di akhir hayat pamannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada pamannya. Rasulullah mengatakan, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah." Wahai pamanku, ya, coba ucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi sebelum kamu meninggal, ucapkan kalimat ini. Satu kalimat ini kamu ucapkan, satu kalimat ini saya akan bela engkau kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata pamannya? Ya, ala millati Abdul Muttalib. Saya mau mati di atas agama nenek moyang saya dan meninggal di atas kekufuran. Lihat, ya, keponakannya adalah seorang nabi, ya, dan bahkan dia selalu membela dakwah nabi. Ya, ini Abdul Muttalib ini keponakannya seorang nabi dan selalu membela dakwah nabi. Orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang berani membunuh Nabi ketika dia masih hidup. Ya, nggak ada yang berani sampai ingin membunuh Nabi ketika dia masih hidup. Namun lihat dia meninggal di atas kekufuran. Padahal keponakannya adalah seorang Nabi dan bahkan dia selalu membela dakwah Nabi. Namun meninggal di atas kekufuran. Karena apa para jemaah? Karena yang namanya kebaikan itu berada di tangan Allah. Hidayah itu berada di tangan Allah. Istiqomah itu berada di tangan Allah. Kita tidak akan mampu istiqomah di atas ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lihat juga bapaknya Nabi Ibrahim meninggal di atas kekufuran. Ya. Kemudian lihat istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut meninggal di atas kekufuran. Anaknya Nabi Nuh meninggal di atas kekufuran. Padahal
Ada yang anaknya jadi nabi, ada yang suaminya jadi nabi, tapi mereka meninggal di atas kekufuran. Lihat istrinya Fir'aun, ya, padahal suaminya adalah orang yang paling kafir, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Saking kufurnya Fir'aun, dia mengaku dirinya Tuhan, ya. Namun apa yang terjadi? Allah berikan hidayah kepada istrinya Fir'aun, dibuatkan rumah di dalam surga. Disebabkan karena apa para jamaah? Disebabkan karena yang namanya hidayah itu berada di tangan Allah, yang namanya kebaikan itu berada di tangan Allah, yang namanya istiqomah itu berada di tangan Allah. Kalau kita ingin mampu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, maka memintalah kepada Allah istiqomah. Makanya Rasulullah SAW di antara doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah para jamaah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan jiwa, yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Jadikanlah aku istiqomah di atas ketaatan kepadamu. Itu maknanya para jamaah. Meminta kepada Allah agar apa? Agar ditetapkan di atas kebaikan, artinya agar diberikan keistiqomahan dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, Allahumma laula anta mahtadaina, ya Allah, seandainya bukan karena engkau kami tidak akan mendapatkan hidayah. Wala tasaddaqna, kami tidak akan bisa bersedekah. Sedekah bagian dari kebaikan. Ya, bagaimanapun harta kita para jamaah, banyaknya harta kita, kita tidak akan mampu bersedekah, menyedekahkan sedikit pun dari harta kita jika Allah tidak menolong kita. Banyak orang-orang yang kaya raya para jamaah, ya, tetangganya banyak yang kelaparan, namun dia tidak mampu menyedekahkan sedikit hartanya untuk tetangganya. Karena apa? Karena yang menjadikan kita mampu melakukan kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala sallaina, seandainya bukan karena engkau ya Allah, kami tidak akan bisa mengerjakan salat. Banyak orang-orang rumahnya dekat dengan masjid para jamaah, bahkan speaker masjid menghadap ke arah rumahnya. Dipanggil untuk salat, hayya 'alas salat, marilah kita salat. Enggak mampu melangkahkan kakinya untuk pergi ke masjid. Padahal naik gunung kuat. Monggok, tahu monggok ya bahasa kita? Monggok kuat. Melangkahkan kakinya yang pintu rumahnya berada di depan gerbang masjid, ternyata enggak kuat. Disebabkan karena apa? Kebaikan itu berada di tangan Allah, kita tidak akan mampu mengerjakannya kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya kalau kita ingin mampu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, mampu istiqomah di atas apa? Melakukan qiyamul lail, istiqomah mengerjakan puasa sunnah, maka hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah. Rasulullah mengatakan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan jiwa, jadikanlah hati saya ini mampu istiqomah di atas ketaatan kepadamu. Ini kaidah istiqomah yang pertama. Kemudian kaidah istiqomah yang kedua adalah, yaitu hakikatul istiqomah luzumul manhajil qawim wasiratil mustaqim. Hakikat istiqomah para jamaah, yaitu dengan cara yang benar dan menempuh jalan yang benar. Makanya perlu kita perhatikan makna dari istiqomah menurut para sahabat di zaman dahulu. Apa kata mereka tentang firman Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang makna ini? Kemudian mereka istiqomah. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, humul ladzina lam yusyriku billahi syai'an. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Makna dari kemudian mereka istiqomah menurut Abu Bakar As-Siddiq adalah, yaitu mereka tetap mentauhidkan Allah atau tidak kembali melakukan kesyirikan setelah mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat di zaman dahulu para jamaah. Seorang sahabiyah bernama Sumayyah, ketika dia mengatakan Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah,
Ya, dia disiksa oleh orang-orang kafir para jemaah. Ditangkap, disiksa, diikat. Kemudian sampai-sampai orang kafir ini memasukkan tombak dari kemaluannya tembus sehingga dia meninggal dunia para jemaah. Orang kafir mengatakan kalau kamu tidak mau mensekutukan Allah, tidak mau keluar dari agama Islam, ya, tidak murtad, maka kamu akan kami siksa katanya. Apa kata Sumayyah? Tetap Rabb kami adalah Allah. Ya, enggak mau kembali melakukan kesyirikan setelah dia mengatakan Rabb kami adalah Allah. Ketika kita mengatakan Rabb kami adalah Allah, Rabb kita adalah Allah, berarti Allah lah satu-satunya kita sembah para jemaah. Sumayyah diperintahkan keluar dari Islam, diperintahkan melakukan kesyirikan setelah dia beriman, namun dia tidak mau. Sampai-sampai dia ditusuk dengan tombak dari kemaluannya tembus dan dia meninggal dunia para jemaah. Rasulullah SAW lewat di hadapan Sumayyah ketika dia disiksa. Namun Rasulullah SAW tidak memiliki kekuatan ketika itu. Sumayyah termasuk sahabiah yang pertama masuk Islam. Ya, nggak ada yang masuk Islam ketika itu melainkan hanya sekitar 9-10-an atau 11-an, sedikit. Makanya Sumayyah ditangkap, disiksa di hadapan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Sabron ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Bersabarlah engkau wahai ahli Yasir, keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian berada di surga. Ya, tempat kalian berada di surga, dan dialah perempuan yang syahid pertama kali di dalam Islam. Ya, inilah makna dari apa? Summastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Artinya tidak kembali melakukan kesyirikan setelah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang syirik merupakan dosa besar yang dapat menjadikan pelakunya dilemparkan ke dalam neraka dan kekal di dalam neraka jika meninggal di atas kesyirikan. Kemudian apa kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqomah. Apa kata sahabat Ibnu Abbas? Istaqamu ala ada'i faraidihi. Mereka istiqomah mengerjakan kewajiban-kewajiban mereka. Istiqomah mengerjakan salat 5 waktu. Di bulan Ramadan kita rajin salat berjamaah. Ya. Jadi maknanya istiqomah di dalam ayat ini kata Ibnu Abbas, di luar Ramadan juga mereka semangat tetap mengerjakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Jadi bukan hanya sholat berjamaah itu di Ramadan saja. Ya, di luar Ramadan tetap mereka sholat berjamaah. Itulah makna dari istiqomah menurut Ibnu Abbas. Kemudian kita masuk ke kaidah yang ketiga. Aslul istiqomah istiqomatul qalb. Pokok dari istiqomah adalah keistiqomahan hati. Inti dari istiqomah para jemaah keistiqomahan hati. Seseorang yang mengerjakan ketaatan, ya, niatnya bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah dia tidak akan mampu istiqomah di atas ketaatan tersebut. Orang yang rajin sholat berjamaah, ternyata ada maunya para jamaah. Ada maunya, pengen dapatkan suara misalnya, ya, atau yang lainnya misalnya di masjid ada seorang bapak punya anak cantik, dia suka sama anak bapak tersebut sehingga dia pun rajin sholat berjamaah. Ya, niatnya bukan karena Allah, namun karena ingin mendapatkan anak bapak tersebut, maka dia tidak akan mampu istiqomah dalam mengerjakan sholat berjamaah. Dia akan berhenti sholat berjamaah pertama ketika ketika tujuannya telah tercapai. Yang kedua, dia akan berhenti sholat berjamaah ketika tujuannya tidak tercapai. Tujuannya tercapai berhenti sholat jamaah, tujuannya tidak tercapai juga berhenti sholat jamaah, kecewa dia para jamaah. Makanya orang yang mengerjakan ketaatan atau kebaikan, apapun kebaikan tersebut, kalau niatnya bukan ikhlas karena Allah, dia tidak akan mampu istiqomah dalam ketaatan tersebut. Yang menjadikan kita mampu istiqomah di atas ketaatan adalah yaitu perbaiki niat kita terlebih dahulu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, dia tidak akan mampu istiqomah sampai hatinya terlebih dahulu istiqomah. Artinya hatinya terlebih dahulu baik, bagus. Kalau sudah niat kita mengerjakan ketaatan baik para jamaah, walaupun tidak ada manusia yang memuji kita,
Walaupun tidak ada satupun orang yang mengakui kita, maka kita akan tetap mengerjakan ketaatan tersebut. Karena tujuan kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha melihat amalan kita, Allah maha mendengar kita, Allah maha mengetahui segala yang kita kerjakan. Jadi agar kita mampu istiqomah di atas ketaatan para jamaah, perbaiki niat kita. Agar kita mampu istiqomah pergi ke pengajian, perbaiki niat kita. Agar kita mampu istiqomah melakukan sholat 5 waktu, perbaiki niat kita. Seseorang yang niatnya dalam mengerjakan kebaikan bukan karena Allah, dia tidak akan mampu istiqomah di atas kebaikan tersebut. Dia akan berhenti melakukan kebaikan tersebut. Pertama, ketika tujuannya telah tercapai. Yang kedua, ketika dia tidak mendapatkan atau tujuannya tidak tercapai, juga akan berhenti melakukan kebaikan tersebut. Jadi kaidah istiqomah yang ketiga adalah yaitu perbaiki niat kita, ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan kita ini para jamaah sangat sedikit. Coba kita perhatikan ibadah kita. Allah memberikan kita waktu sehari itu sebanyak 24 jam. Kira-kira berapa jam kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau sholat 5 waktu saja, anggap saja 1 jam. Ya, itu yang 5 waktu ya, paling kita sholat 10 menit. Nah, itu kalau berjamaah. Kalau sholat sendiri beda lagi, becap kita sholatnya, ya nggak ada yang lihat. Kalau masjid lama, ya karena ngikutin imam. Nah, anggap saja 1 jam. Setelah itu ibadah apa yang kita kerjakan para jamaah? Anggap ngaji, itu pun belum tentu setiap hari kan. Anggap kita juga ngaji 1 jam, 2 jam kita gunakan beribadah. Anggap sudah kita beribadah 5 jam. Nah, itu pun kalau kita beribadah sehari itu 5 jam. Nah, sisanya dari 24 jam masih sisa berapa jam? 19 jam tidak kita gunakan beribadah kepada Allah. Dan mungkin juga kita gunakan untuk apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibadah kita ini sangat sedikit. Jangan sampai ibadah yang sedikit yang kita kerjakan ini kita rusak dengan niat kita yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para salaf di zaman dahulu mengatakan, inna a'malakum qalilah fa akhlisu hadzal qalil. Amalan kalian itu sedikit, maka jangan sampai yang sedikit ini kita rusak dengan niat kita yang tidak baik. Jadi pokok istiqomah atau kaidah istiqomah yang ketiga adalah yaitu memperbaiki niat kita dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaidah istiqomah yang keempat, yaitu al-istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wan niyat. Yang namanya istiqomah itu berkaitan dengan apa? Yang pertama, ucapan. Yang kedua, berkaitan dengan perbuatan. Yang ketiga, berkaitan dengan niat. Jadi, kalau kita mau istiqomah di atas ketaatan, yaitu hendaknya ucapan kita, perbuatan kita, niat kita harus baik semuanya para jemaah. Terutama yang masalah apa? Hati. Ini pokoknya, yaitu masalah niat. Ya. Jadi kalau niat kita rusak, yang lain juga akan menjadi rusak. Rasulullah mengatakan inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota badannya akan menjadi baik. Apabila segumpal daging ini rusak, maka seluruh anggota badannya akan menjadi rusak. Makanya tidak bisa kita mengatakan, misalnya ada seorang mengatakan, enggak apa-apa saya tidak berjilbab, yang penting hati saya baik berjilbab. Ya. Dia tidak berjilbab para jamaah, itu tanda hatinya rusak. Ya, kenapa? Karena Allah mewajibkan bagi wanita untuk berjilbab. Seandainya hatinya baik, niscaya dia akan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mengatakan saya enggak berjilbab, yang penting hati saya baik, ya, dia enggak berjilbab, itu tanda hatinya rusak. Hati yang baik akan tunduk terhadap perintah Allah. Allah memerintahkan wanita untuk berjilbab, mewajibkan mereka untuk berjilbab. Hati yang baik akan tunduk terhadap perintah Allah. Makanya kalau hati baik, yang lain akan menjadi baik. Kalau hati rusak, yang lain juga akan menjadi rusak. Kemudian yang kedua, yang paling inti setelah hati para jamaah, masalah lisan. Istiqomah kan berkaitan dengan hati.
ucapan dan perbuatan. Yang kedua yang paling inti adalah lisan, karena lisan ini penerjemah apa yang ada di dalam hati. Orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, kalau dia tidak bisa menjaga lisannya, maka ibadahnya tersebut tidak ada gunanya para jamaah. Makanya para ulama sering mengatakan, ya, seseorang itu tergantung dua hal yang kecil pada dirinya, hatinya sama lisannya. Contoh bagaimana sebuah ibadah yang banyak, ya, rusak gara-gara lisan para jemaah. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ada seorang perempuan, ya, ada seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna fulanah tuzkar min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Orang ini mengatakan, wahai Rasulullah, ada seorang perempuan dikenal dengan banyaknya solatnya. Terkenal banyaknya solatnya para jemaah. Dikenal dengan banyaknya sedekahnya. Ya. Tuzkar min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Dikenal dengan banyaknya puasanya. Wahai Rasulullah, perempuan ini terkenal banyak solat, banyak puasa, banyak sedekah. Apa kata orang tersebut? Ghairu annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Namun dia tidak bisa menjaga lisannya. Tidak ada satupun tetangganya yang selamat dari lisannya. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar, tempatnya berada di neraka. Rasulullah mengatakan tempatnya berada di neraka. Bayangkan para jamaah, perempuan ini terkenal banyak solatnya, terkenal rajin puasa, terkenal rajin bersedekah. Gara-gara tidak bisa menjaga lisannya, apa kata Rasulullah? Tempatnya di neraka. Orang itu mengatakan lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanah tuzkar min qillati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Adapun perempuan yang kedua, wahai Rasulullah, terkenal dengan sedikitnya puasanya. Dia hanya mengerjakan puasa wajib, puasa sunnah enggak pernah atau jarang. Sedikitnya sedekahnya, dia hanya pernah sedekah sekali, yaitu memberikan onta sepotong keju. Sedekahnya sama binatang, bukan sama manusia para jemaah. Hanya sekali itu dia sedekah, disebutkan dalam hadis Bukhari tersebut. Dan terkenal dengan sedikitnya solat sunnahnya, hanya mengerjakan yang wajib, solat sunnah jarang. Ya. Namun apa kata orang tersebut? Namun orang ini tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Artinya dia bisa menjaga lisannya. Apa kata Rasulullah? Hiya fil jannah, tempatnya berada di surga. Lihat bagaimana lisan ini atau amalan-amalan kita para jemaah tergantung juga dari lisan. Pertama, amalan kita tergantung dari hati. Ini yang pertama. Kalau hati baik, amalan juga menjadi baik. Yang kedua, ternyata tergantung lisan juga. Orang yang rajin beribadah namun tidak bisa menjaga lisannya dilemparkan ke dalam neraka. Dilemparkan ke dalam neraka. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya amalan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari api neraka. Rasulullah menyebutkan kepada orang tersebut satu persatu amalan yang dapat memasukkan dia ke dalam surga dan menjauhkan dia dari api neraka. Rasulullah menyebutkan ta'budullah, sembahlah Allah, jangan mensekutukannya dengan suatu apapun, ya. Dirikan solat, tunaikan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, berhaji ke Baitullahil Haram. Kemudian Rasulullah menyebutkan kepada dia pintu-pintu kebaikan, yaitu solat malam, puasa sunnah, pintu-pintu kebaikan, sedekah, itu pintu-pintu kebaikan. Setelah itu di akhir hadis itu apa kata Rasulullah? Ya, ala adulluka bimilaki zalika kulli. Maukah saya kabarkan kepadamu inti dari semua kebaikan-kebaikan yang saya sebutkan tadi? Apa intinya? Rasulullah memegang lisannya, lalu Rasulullah mengatakan, kufwa alaika haza. Ini kuncinya. Jadi kunci dari semua kebaikan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga yang saya sebutkan tadi, kuncinya apa? Kuncinya kufwa alaika haza. Jagalah lisanmu, kata Rasulullah SAW. Karena apa para jamaah? Seseorang dengan lisannya bisa dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW mengatakan, innal abda la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu fiha yazillu biha ilan nar ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Ada seorang hamba mengucapkan sebuah ucapan yang belum jelas kebenarannya. Ini belum jelas kebenarannya. Artinya kita dengar cerita,
nggak jelas ini benar apa dusta cerita ini. Tapi kita ucapkan, kita ceritakan kepada orang lain lagi. Ya, percaya terhadap ucapan tersebut. Apa kata Rasulullah? Itu menjadikan dia terlempar di dalam neraka sejauh ujung barat dan ujung timur. Ya, sejauh ujung barat dan ujung timur. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Beliau mengatakan innar rajula la ya'ti yaumal qiyamah bihasanatin amsalil jibal. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat ada seseorang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa kebaikan seperti gunung. Fayajid lisanahu qad hadamahu alaihi kullah, dan dia dapati lisannya menghancurkan semua kebaikan tersebut. Jadi inti dari amalan itu para jamaah yaitu pertama hati, yang kedua lisan, karena lisan ini penerjemah apa yang ada di dalam hati. Di dalam beramal, kalau kita mau selamat, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dengan mengerjakan syarat diterimanya amalan, maka perhatikan apa juga lisan kita. Ikhlaskan niat kita dalam beramal dan perhatikan lisan kita. Kita lanjut satu kaidah lagi, yaitu la takunul istiqamah illa billah illa lillah wa billah ala amrillah. Seseorang tidak akan mampu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah kecuali karena Allah dia mengerjakan ketaatan tersebut dengan pertolongan Allah dan sesuai dengan tuntunan atau perintah Allah. Jadi kita tidak akan mampu istiqomah di atas ketaatan pertama harus karena Allah. Kita mengerjakan ibadah tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan ganjaran dari Allah, bukan mengharapkan ganjaran manusia. Ini yang pertama. Billah, karena apa? Dengan pertolongan Allah yang menjadikan kita mampu istiqomah pergi ke pengajian. Itu apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan kita mampu melakukan sholat malam, itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita banyak-banyak meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lihat Rasulullah minta tolong dalam masalah sepele para jamaah. Ya Allah, tolonglah saya untuk berzikir kepadamu. Ini minta tolongnya Rasulullah. Tolonglah saya untuk berzikir kepadamu. Berzikir gampang apa tidak para jamaah? Gampang, subhanallah, alhamdulillah. Sambil naik motor, subhanallah, alhamdulillah. Namun lihat bagaimana Rasulullah minta tolong kepada Allah Subhanahu. Karena apa? Karena kebaikan itu sekecil apapun dia tidak akan bisa kita kerjakan kecuali dengan pertolongan Allah. Ala amrillah, sesuai dengan perintah Allah. Ya, Allah memerintahkan kita sholat. Tata cara sholat telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, telah dijelaskan. Allah telah memerintahkan Nabi-Nya Muhammad untuk menjelaskan kepada kita tata cara sholat yang benar. Ketika kita mengerjakan sholat itu sesuai dengan perintah Allah, maka sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini para jamaah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Karena para salaf di zaman dahulu para jamaah kalau sudah keluar dari bulan Ramadan, mereka berdoa selama 6 bulan agar ibadahnya yang kemarin di Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima semua ibadah kita di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya juga, dan mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.